Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siti Nilasari dari Tadris Kimia 6C. Di video kali ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon mengenai kekhasan atom karbon. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu siswa dapat memahami kekhasan atom karbon yang menyebabkan banyaknya senyawa karbon. Pernahkah kalian membakar sate? Apa yang terjadi jika daging sate tersebut terlalu lama dibakar? Nah, tentunya sate tersebut menjadi hangus dan berwarna hitam. Berikutnya, tahukah teman-teman jika kayu terbakar juga berwarna hitam? Dari kedua peristiwa ini kemudian muncul pertanyaan lebih lanjut. Apakah daging dan kayu tersusun dari atom yang sama sehingga jika terbakar menunjukkan warna yang sama pula? Nah, salah satu atom penyusun kayu dan tubuh hewan serta manusia adalah atom karbon, di mana atom karbon ini merupakan atom yang paling banyak menyusun tubuh makhluk hidup dan berbagai zat yang ada di alam. Nah, mengapa atom karbon menjadi penyusun terbanyak di alam semesta ini? Apakah atom karbon memiliki sifat khusus sehingga membentuk senyawa yang paling banyak di alam? Atom karbon memiliki sifat khusus sehingga dapat membentuk banyak senyawa. Sifat yang pertama yaitu atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, di dalam sistem periodik unsur, atom karbon itu terletak pada golongan 4A periode 2 dan dengan nomor atom 6. Jika kita tuliskan konfigurasi elektronnya, maka karbon sama dengan 24. Nah, terlihat jelas ya bahwa elektron valensi atau kulit terluarnya itu berjumlah 4. Dapat kita gambarkan dengan rumus Lewis seperti pada gambar. Masih ingat ya bahwa lambang Lewis merupakan lambang suatu atom disertai elektron valensinya yang dilambangkan dengan titik. Sehingga untuk atom karbon ini elektron valensi itu digambarkan dengan 4 titik. Sifat yang kedua yaitu atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen, baik itu ikatan kovalen tunggal rangkap 2 maupun rangkap 3. Diingat bahwa berdasarkan aturan oktet, suatu atom itu mencapai kestabilan apabila mempunyai konfigurasi elektron seperti gas mulia, yaitu mempunyai 8 elektron valensi, di mana untuk atom-atom yang elektron valensinya belum oktet seperti karbon ini dapat membentuk ikatan untuk memenuhi konfigurasi oktet. Untuk mencapai kestabilan konfigurasi oktet, atom karbon membentuk ikatan kovalen melalui penggunaan 4 pasangan elektron ikatan dengan sesama atom karbon maupun dengan atom lain. Diingat ya, berdasarkan aturan Lewis, setiap satu pasang elektron ikatan itu dapat digambarkan dengan satu garis. Contohnya, apabila atom karbon berikatan dengan 4 atom hidrogen membentuk CH4, maka strukturnya dapat digambarkan seperti pada gambar. Nah, karena atom karbon harus membentuk 4 pasang elektron ikatan supaya stabil, maka jika digambarkan garisnya itu harus ada 4 untuk digunakan berikatan, tidak boleh kurang ataupun lebih. Berikutnya yaitu ikatan kovalen yang dapat terbentuk berupa ikatan kovalen tunggal rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, sekarang perhatikan rumus struktur senyawa berikut ini. Pertama yaitu senyawa etana dengan rumus molekul C2H6. Dari rumus strukturnya ini dapat terlihat bahwa kedua atom karbon itu membentuk ikatan kovalen tunggal dengan atom karbon lain maupun dengan atom hidrogen. Kemudian yang kedua yaitu senyawa etena dengan rumus molekul C2H4. Nah, dari rumus strukturnya dapat dilihat bahwa ada ikatan kovalen rangkap 2 antara kedua atom karbonnya.
Jadi pada senyawa ini itu terdapat satu ikatan kovalen rangkap 2 antara atom hidrogen dan total 4 ikatan kovalen tunggal antara karbon dengan hidrogen. Yang ketiga yaitu senyawa etuna dengan rumus molekul C2H2. Dari rumus strukturnya itu terlihat bahwa terdapat ikatan kovalen rangkap 3 antara kedua atom karbonnya. Jadi pada senyawa ini itu terdapat satu ikatan kovalen rangkap 3 antar atom karbonnya dan total 2 ikatan kovalen tunggal antar karbon dengan hidrogen. Sifat yang ketiga yaitu atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lainnya, yaitu membentuk senyawa dengan rantai karbon lurus. Contohnya senyawa pentana dengan rumus molekul C5H12, di mana rumus strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dari gambar ini itu terlihat bahwa kelima atom karbonnya itu saling berikatan membentuk senyawa rantai karbon lurus yang kemudian dapat kita gambarkan seperti gambar di bawah rumus struktur pentana. Sifat yang keempat yaitu atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lainnya, membentuk senyawa dengan rantai atom karbon bercabang. Contohnya, senyawa 2-metil pentana dengan rumus molekul C6H14, di mana rumus strukturnya dapat kita gambarkan sebagai berikut. Dari gambar ini itu terlihat bahwa 5 atom karbon membentuk rantai karbon dan terdapat satu cabang yaitu CH3. Yang terikat pada atom karbon kedua. Nah, cabang CH3 ini diberi nama cabang metil. Contoh lainnya yaitu 2-metil butena yang rumus molekulnya C5H10 dengan rumus struktur sebagai berikut. Terlihat juga ya bahwa keempat atom karbonnya membentuk rantai karbon yang terdapat satu cabang yaitu CH3 atau metil. Sifat yang kelima yaitu ikatan antar atom karbon dapat membentuk senyawa dengan rantai lingkar atau siklik. Contohnya senyawa sikloheksana dengan rumus molekul C6H12 dan rumus strukturnya digambarkan sebagai berikut. Nah, dari struktur ini itu terlihat bahwa keenam atom karbon membentuk rantai karbon siklik atau lingkar. Berbeda dengan senyawa heksana yang rumus molekulnya C6H14 berikut ini. Senyawa ini membentuk rantai terbuka. Nah, kelima sifat inilah yang dapat membuat atom karbon dapat membentuk banyak senyawa.